sambutan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Andalas, sekaligus membuka rapat kerja nasional yang pertama Ikatan Alumni Universitas Andalas. Kepada Bapak Asman Abdul SE MSI dengan hormat disilakan. Saya salah mencet meletih ini nggak? Masukkan minggu sampai penimbalan ganti gambar. Masih kosong biar. Karena tentunya sudah diwakili oleh Pak Gubernur, tadi Pak Rektor sudah, saya langsung ke materi ya Pak. Yang saya hormati Pak Gubernur Sumatera Barat, beliau ini mulai dari DPR yang nggak berubah itu votingnya. Gak ada namanya kan? Slim. Kalau orang yang memiliki Ketua ini ya, kalau nggak ada nama kan bisa. jadi kalau ikut saya pasti nomor 1 jalan. Ya, ini harus dirombak lagi mas saya berapa? Karena tadi yang saya jalan. Tadi kan ada 3 item nih. Kenapa? Berarti harus dijual. Jelek ini. Mulai dari Apa namanya? bawah Itu kan jembatan sistem Bayar. resmian. Bupati ya beliau. Saya selalu kalau ke daerah Itu pakai ini Pak, pakai yang urut biasa. selalu jam setengah 6 saya Nggak biasa. jalan di kota manapun Pak. Soalnya nggak ada sama sekali. Karena saya mau melihat aslinya daerah itu ya pagi-pagi hari itu. Tadi kelihatan aslinya kota Padang kalau saya Pak. Jadi saya menikmati dengan Pak Kapolda tadi. Alhamdulillah saya sampai di Batu Malin Kundang. Itu yang pertama saya baru datang ke sana Pak. Walaupun saya pernah tinggal di sini, tapi saya tidak pernah ke sana. Jadi saya menikmati pagi hari tadi. Lumayan ada 2 baju saya yang basah Pak. Pak Gubernur ini sebenarnya sudah dari dulu diisukan jadi menteri, tapi garis tangannya ternyata harus bangun Sumatera Barat. Jadi waktu di Komisi 7, beliau ini sudah diisukan jadi Menteri SDM. Memang belum sampai aja sebenarnya. Tapi nanti setelah jadi gubernur mudah-mudahan jadi menteri juga. Memang ada tahapannya Pak. Jadi kepala daerah dulu seperti saya dulu kan gitu. Gak bisa loncat gitu. Banyak yang ingin, tapi ternyata loncat-loncat gak bisa. Harus ada tahapannya. Kemudian yang saya hormati Pak Rektor yang baru saja melantik saya. Terima kasih Pak Rektor. Lantikan tadi itu mengikat saya kembali untuk berpikir buat Sumatera Barat. Mungkin kalau nggak dilantik Pak Rektor, mungkin saya berpikir Sumatera Barat hanya urusan makro saja. Tapi kelihatannya urusan mikro pun saya harus pikir sekarang. Termasuk tadi yang saya ngomongin sama Pak Gubernur. Ini kalau jalan dari jembatan Sisi Nurbaya itu, jalan sepakatnya yang saya bilang dicontoh di tempat saya selalu jogging di Singapura itu, namanya McRitchie Pak. Itu kiri kanannya penuh dengan tanaman, kemudian bunga, kemudian suasananya nyaman, dan masyarakatnya tidak dididik setiap hari minggu ke mall, tapi dididik ke hutan, dididik ke hutan kota, sehingga sehatnya dapat, harapan hidupnya tambah tinggi Pak Gubernur. Jadi keberhasilan kita bukan berapa banyak anggota BPJS Kesehatan, tapi harusnya keberhasilan kita itu berapa sekarang berkurangnya anggota BPJS Kesehatan kita. Coba bayangkan sekarang sudah hampir 155 juta orang. Kemarin lapor lagi waktu rapat terbatas dengan Presiden, masih dibutuhkan lagi 5,5 triliun lagi subsidi. Ini menurut saya ukurannya bukan makin banyak, makin bagus, harusnya makin sedikit. Nah, semakin banyak hutan kota, tempat jogging pagi di kota di kota Padang ini, dan saya lihat masyarakat Pak Gubernur luar biasa tadi. Sudah ada komunitas lari pagi, sudah ada komunitas sepeda. Ini bisa dijadikan daya tariknya Sumatera Barat untuk orang bisa melakukan hal-hal yang positif di hari Minggu. Jadi hari Minggu jangan ke mall, jangan shopping, jangan nongkrong di restoran, tapi pergi dulu pagi-pagi ke mana? Ke hutan, tapi hutan yang sudah ditata. Kita menikmati oksigen yang luar biasa.
harapan hidupnya makin tinggi. Mbak Singapura itu sekarang satu sama lain sudah terkonek kita kotanya. Mau jalan 2 jam bisa, mau jalan 3 jam bisa, kita pilih. Tapi lumayan juga tadi kalau sepatunya juga lumayan kotor tadi. Nah mungkin ini perlu kita budayakan, jadikan daya tarik. Nah kalau harapan hidupnya kesehatannya tinggi, umur pensiun juga makin tinggi Pak. Jangan profesor aja pensiun 70 tahun, yang lain kalau bisa 70 tahun juga pensiunnya. Ini Pak Muslia Kasim bersama-sama saya waktu itu membuat undang-undang pendidikan tinggi. Saya kebetulan salah satu ketua panjanya. Saya titipkan satu pasal. Pasalnya adalah guru besar umur pensiunnya 70 tahun. Alhamdulillah dari protes oleh fraksi-fraksi yang lain. Ada 10 fraksi langsung setuju. Alasannya guru besar yang dibutuhkan bukan tenaganya tapi otaknya. Apalagi mencapai guru besar itu luar biasa perjuangannya, butuh waktu. Nah begitu alhamdulillah sekarang guru besar sudah 70 tahun umur pensiunnya. Nah kalau kesehatan masyarakat kita dan sama kayak orang Singapura itu, sekarang umur rata-rata di situ sudah 73 tahun umur rata-ratanya. Umur pensiunnya sudah 65 tahun. Nah di kita kan masih 60 tahun. Kalau bisa kita tingkatkan lagi 5 tahun lagi, nah ini produktivitas kita makin banyak lagi di dunia ini. Kemudian yang saya hormati semuanya mantan rektor yang hadir pada siang hari ini. Kemudian anggota DPR RI Pak Ali Asri Kaidir. Beliau ini protes saya Pak Asman kalau ke Padang jangan nggak lapor saya katanya. Saya ini anggota DPR RI dari Sumatera Barat katanya. Ya Pak Ali saya bilang itu. Nah kemudian Pak Bupati semuanya yang hadir dan khusus Pak Profesor Musliar Kasim, ini mitra kerja saya, beliau di Komisi 10 saya lama 5 tahun membahas masalah ujian nasional dengan beliau. Belum lagi membuat soal ujian nasional di mana metodenya. Kemudian ada bantahan lagi ujian nasional diprotes harus ada. Ya cukup lumayan ya, beliau cukup lama mitra. Kemudian para alumni yang hadir, saya ucapkan terima kasih khusus Bapak-bapak sudah datang dari Riau, dari Surabaya, dari Bandung, dari semuanya, dari daerah. Ini adalah bukti bahwa Universitas Andalas sudah punya akses di seluruh Indonesia, sudah punya duta-duta, sudah punya perwakilan yang kita anggap inilah menjadi ujung tombak. Saya memberitahukan ke Pak Gubernur, ini bisa dijadikan pakai teori gajah. Teori gajah itu badannya di Sumatera Barat, tapi belalainya di mana-mana. Nah ini yang dilakukan oleh Singapura Pak. Perutnya tetap di Singapura, tapi investasinya di mana-mana di negara ketiga itu. Di Myanmar dia punya konglomerasi di situ yang diwakili oleh Temasek grupnya. Di Indonesia dia luar biasa juga. Dia nggak punya ahli pertanian, tapi dia punya kebun di sini Indonesia luar biasa luasnya Temasek itu. Bayangkan kemarin saya ke Jambi, saya tanya dari penduduk yang ada di Jambi, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kebun karet 200 hektar coba 7 tangan. Yang 7 tangan nggak ada Pak. Saya turunin lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, coba saya tanya, yang punya kebun karet 100 hektar, ada tunjuk 2 orang. Kemudian saya kurangkan lagi, udah rata-rata 10 hektar aja, nggak ada separuhnya. Artinya apa? Penduduk kita ini sekarang jadi tukang, bukan jadi pemilik. Tukang kebun yang digaji oleh pemilik kebun. Yang milik kebun sekarang hanya dikuasai oleh beberapa orang. Bayangkan 90% lahan di Indonesia ini dikuasai oleh 10% penduduk Indonesia. Ini nggak boleh terjadi harusnya.
Nah yang 90% ini cuma memiliki 10% lahan kita. Nah tapi ini nggak terjadi di Sumatera Barat Pak Gubernur. Karena kemarin dalam rapat kabinet kita, pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan konglomerasi itu ternyata rentan juga. Makanya saya tanya dari Pak pimpinan Gubernur Bank Indonesia Padang, ini gimana pertumbuhan ekonomi? Nah memang Pak sekarang lagi tren dunia. Pertumbuhan ekonomi secara global memang sekarang lagi turun. Tapi saya yakin kita sekarang sudah punya kepercayaan yang besar dari pengusaha. Teks amnesti juga berhasil. Ini sekarang teks amnesti dibuat. Bapak Presiden sekarang, karena saya belum masuk ke materi alumni, ini saya bicara secara makro dulu. Sekarang kita lagi membenahi hal-hal yang membuat ranking Indonesia itu selalu tidak tinggi, di bawahnya Myanmar, di bawahnya Singapura pasti, di bawahnya Vietnam. Ini gimana caranya menaikkan ranking ini? Lalu Presiden menginstruksikan ke seluruh menteri, jangan banyak duduk di belakang meja. Ayo turun ke lapangan, lihat apa yang ada di situ. Nah saya kebagian, tolong lihat pelayanan publik. Sudah seperti apa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara kita itu? Tolong dirubah mindsetnya. 4.500.000 orang pegawai negeri yang harus kita rubah tata cara berpikirnya. Lalu saya bilang, sekarang aparatur sipil negara itu bukan penguasa lagi. Dia adalah pelayan. Nah ini yang saya gelorakan terus. Ada dua hal yang harus dimiliki oleh ASN sekarang. Pertama adalah rasa hospitality. Ini selalu saya dengungkan. Bagaimana rasa melayani orang datang bayar pajak, pergi ke Samsat, kemudian suruh nunggu 2 jam. Coba bayangkan, rakyat sudah memberikan kepatuhannya untuk bayar pajak, tapi dilayani dengan ala-ala seperti itu. Dia menyetor duit untuk negara, menunjukkan kepatuhannya. Sampai di Samsat mau nyari toilet aja, toiletnya nggak punya. Ini nggak boleh lagi terjadi. Kepada kepala daerah saya sampaikan, kekuasaannya itu nggak lama. Coba bikin legacy. Nah, alhamdulillah, saya bersyukur sekarang banyak kepala daerah yang berlomba-lomba untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Bahkan saya sudah punya sekarang lebih kurang 59 model. Karena saya tidak mungkin menciptakan sesuatu dalam jangka pendek. Nah, saya keliling Indonesia, sementara saya lihat mana yang bisa dijadikan model, mana bisa dijadikan contoh. Nah, kemudian saya bilang sama seluruh kepala daerah, sekarang nggak usah studi banding lagi kita. Dari dulu banding-bandingin terus, nggak pernah jadi. Kita contoh. Nah, saya bilang udah, sekarang studi tiru. Nanti mana di Sumatera Barat yang bagus, kepala daerah tempat lain saya suruh ke situ. Udah, ini studi tiru di sini. Nah, mudah-mudahan nanti di parlemen ada contohnya Pak Bupati. Nah, ini saya harapkan tahun depan, mudah-mudahan ada 2 contoh di kabupaten pada parlemen di kampung saya. Nah, masa saya mulai kampung orang terus. Nah, kemarin saya ke Banyuwangi. Saya bilang sama Pak Bupatinya, apa yang unggulan Pak Bupati sekarang? Pak Asman nanti lihat. Oke. Jam 10 malam saya dibawa ke kantor desanya. Apa yang terjadi di kantor desanya? Masyarakat masih berurusan dengan kantor desanya. Karena siang hari masyarakatnya itu bertani. Lalu malam hari dia datang ke kantor desanya, dia mengurusin apa? Akte kelahirannya, KTP-nya, dia mengurusi urusan-urusan administrasi pemerintahan yang ada di kabupaten itu. Tidak sengaja dibuka pelayanan publiknya, malah sampai malam hari. Saya bilang ini luar biasa Pak Bupati. Nah lalu honornya gimana? Saya bilang bupatinya. Nah ini honornya masih belum kuat Pak kita. Paling-paling saya berikan makanan saja. Nah ini nggak bisa terjadi.
kan gini. Nah kemarin saya pulang, saya bilang kepada Deputi SDM saya, tolong percepat yang namanya PP tentang pengupahan dan sistem gaji pegawai negeri. Setiap tenaga harus ada hitungannya, nggak boleh kalah hitungan dari BI ini. BI ini setiap lembur harus dihitung. Sekarang kalau saya disuruh kerja sampai malam, dia bilang itu mati. Mana boleh ada hitungannya? Harus ada hitungannya. Nah insya Allah kalau mati, ini sekarang ada beberapa kementerian, ada beberapa lembaga yang saya mau naikkan tunkinnya, tunjangan kinerjanya. Nah terutama Polri mungkin ada Kapolda sini. Nah Polri saya sekarang meningkatkan. Sekarang kan nggak boleh lagi Polri. Ternyata ada cerita juga di bawah. Saya kemarin ketemu salah satu sekda ini gara-gara gerak di belakangnya pusat lantas Polri, saya yang bahaya ya sekarang. Saya belum bisa menaikkan gaji pegawai negeri. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk kantor, banyak ngadu. Pak, ini ngadu. Ada petugasnya, diturunkan. Anak saya kemana ada 2 orang masuk sekolah. Dan kuat lagi saya bayar organisasinya. Nah, ini dampaknya. Bapak Ibu sekarang kalau pergi kemana-mana, terutama di Jawa, sekarang alhamdulillah semua urusan tidak ada yang berani mau melakukan pemilu. Ternyata biasa juga ini pemilu, termasuk di perhubungan. Kemarin saya diajak sama Pak Kapolri sama Presiden, ayo kita pergi ke perhubungan. Ternyata ada OTT di situ. Lalu kenapa kok kejadiannya masih ada Polri? Walaupun sudah online, walaupun sudah pakai e-government, pakai elektronik, ternyata Pak Gubernur sistemnya matiin. Sistemnya dimatiin. Jadi orang mau ngurus izin pelayan, kartu pelaut, harus ketemu lagi petugasnya, matikan. Nah ini ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya. Kenapa terjadi? Nah ini terjadi karena pengawasan nggak jalan. Pengawasan internal kita nggak jalan. Inspektorat kita mandul. Di mana mengawasi sekda? Yang namanya inspektorat itu harus ngatur sama sekda. Mohon maaf Pak Bupati. Gak bisa lagi kayak gitu. Nah ini sekarang saya lagi nyusun undang-undang tentang pengawasan internal yang terjadi di pemerintahan kita ini. Nanti harus online nanti dengan BPK, dengan BPKP. Jadi pengawas itu harus mempunyai bodi yang independen, yang punya semua. Sehingga dia bisa mengawasi lingkungannya. Masa orang lain lebih tahu duluan daripada dia. Sementara dia menjadi pengawas internal. Ini bukti bahwa tidak jalannya pengawasan di pemerintahan kita. Nah ini ke depan yang akan terjadi. Nah maka dari itu saya bersyukur sekarang saya ditempatkan di Kementerian Menpan ini, karena Kementerian Menpan ini hanya tugasnya menertib-nertibkan aja. Termasuk sekarang saya lagi membenahi yang namanya data kepegawaian. Bapak Ibu, ini saya informasikan aja, tantangan yang paling besar sekarang di aparatur sipil negara kita adalah, ini Pak Gubernur, saya tahu di Sumatera Barat, saya belum lihat datanya Pak. Dari semua aparatur sipil negara kita, kalau kita keluarkan tenaga pendidikan, kita keluarkan tenaga kesehatan, sisanya hampir 64% kemampuannya hanya administratif. Coba bayangkan, bagaimana perusahaan jalan, bagaimana perusahaan maju, kemampuannya administratif. Nggak bisa. Saya sebagai orang pengusaha, kalau anak buah saya lambat jalan, nggak salah maju perusahaan saya. Begitu juga pemerintahan. Datang ke kantor cuma takut karena apa itu? Direktif. Kemudian sampai di kantor dia nggak tahu lagi apa yang mau dibuat. Nah lalu apa sekarang langkah saya? Ini saya mau bantu juga para rektor nanti Pak Muda Kasih, saya mau sumbangsi pikirannya. Sekarang saya lagi membenahi
pusat pendidikan kedinasan yang sekarang masing-masing kementerian punya sekolah-sekolah sendiri, Pak. Yang namanya Menteri Dalam Negeri punya IPDN, yang namanya Menteri Keuangan punya Akstan, yang namanya Menteri Perhubungan punya SCTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Banyak semuanya. Saya hitung kemarin lumayan besar. Ini saya akan benahi. Nah, dari semuanya itu, misalnya ini Pak Rektor tolong bantu saya nanti untuk mengkajikan, mudah-mudahan nanti juga ada tim kajian dari Universitas Andalas, bagaimana mengefektifkan yang namanya pendidikan kedinasan ini, supaya nanti pendidikan kedinasan ini jadi pembibitan awal aparatur sipil negara kita. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, karena bahan baku itu menentukan produk akhirnya. Kalau saya menerima ASN dari IP yang tinggi-tinggi, saya yakin negeri ini akan mempunyai aparatur sipil negara yang maju, yang pintar. Pak Gubernur tinggal bayar kaki, Pak. Gak susah mimpin aparatur sipil negara yang pintar itu. Apalagi kiri kanan kita profesor, kita tinggal dulu. Tinggal kita tunjuk nih, ini sasaran kita nih, ini target kita. Apalagi semua sekarang sudah performance budgeting, sudah berdasarkan ukuran. Kalau nggak nyampe ukuran ya sudah, kita perlu mundur, kita pikirin ya, udah ganti yang lain. Nah kalau itu yang terjadi, kita nggak kalah lagi dengan Korea. Ini baru bulan lalu saya ke Korea, saya bawa tim saya ke situ. Nah ada beberapa yang saya anggap jadi role model, saya bawa ke Korea. Kamu lihat nih, ada 3 polsek, insya Allah. Ini untuk ini kayaknya nggak ada Polda. Insya Allah tanggal 9 ini pertama di Indonesia 3 polsek akan menjadi wilayah bebas korupsi, Pak Gubernur. Ini kan prestasi luar biasa. Ada polsek bebas korupsi di situ. Ajaib nggak, Pak? Nah, ini saya pikir tantangan kita semua. Nah, maka dari itu pusat pendidikan latihan dan pusat pendidikan kedinasan ini adalah menjadi motornya aparatur sipil negara ke depan. Banyak gedung pelatihan di Jakarta sekarang yang dimiliki oleh kementerian itu hanya dipakai 2 kali, 3 kali setahun. Ini karena saya orang pedagang, saya ikut Pak Gubernur. Setiap bulan kita harus mengeluarkan biaya rawatan, kita harus mengeluarkan biaya pegawai. Coba berapa besar itu uang negara yang membahasnya di situ. Nah ini saya telepon sama Presiden, Pak Ahmad udah sederhanakan aja itu sistem pelatihan. Nah kalau di properti nanti di bisnis properti saya ada orang yang punya bank land namanya, nanti saya punya bank manusia. Kementerian manapun, pemerintahan daerah manapun yang minta pegawai negeri nanti saya tinggal supply ke dia. Kita punya stok. Nah termasuk juga ini penting saya informasikan ke kawan alumni. Tahun ini saya sudah melakukan kebijakan tamatan IPDN, tamatan sekolah pendidikan kedinasan, saya tidak otomatis membalikkan lagi ke daerah asalnya. Saya targetkan nanti aparatur sipil negaranya adalah menjadi pelekat nasional, pemersatu bangsa. Tidak boleh lagi kota-kota ini pegawai negerinya Padang Pariaman, ini pegawai negerinya Payakumbuh, ini pegawai tak boleh lagi kan gitu. Nah, tahun ini saya sudah melaksanakan ada 2.000 tamatan IPDN yang kemarin dilantik oleh Presiden. Saya oper ke selintas provinsi. Nanti siap-siap Pak Gubernur, nanti Sumbar akan menerima orang Papua nanti jadi sektam di sini, nggak apa-apa. Orang Aceh ini jadi sektam di Madura, sehingga jadi pangkat nasional ya. Nah terakhir nanti saya akan melakukan satu, ini lagi saya uji coba, pejabat eselon 2 itu menjadi pegawai nasional. Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati kan ini, nggak apa-apa. Kalau kali ini saya berani Pak Gubernur, nggak apa-apa jangan main. Nah. Ada beberapa bupati karena mungkin dia maju, kemudian bawa tim sukses. Nah, mana eselon 2 yang aku dukung kemudian tidak dipakai lagi. Ini banyak terjadi di daerah lain, bukan di Sumbar ya. Nah,
Nah, lalu yang eselon 2 nonjok. Baru 3 bulan yang rambutnya biasanya hitam sekarang jadi putih. Nah, ini nggak boleh terjadi, padahal yang kita. Nah, kalau nanti ASN sudah menjadi pegawai yang profesional, tidak mengaruh lagi siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi kepala daerahnya, ASN akan fokus kepada kerjanya. Kalau mau masuk politik, jangan jadi aparatur sipil negara, jangan menjadi PNS. Kalau PNS itu harus menjadi motor, harus menjadi roda. Nah, ini mungkin beberapa hal yang ingin saya sharing kepada kawan-kawan alumni. Mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan di Republik kita ini ke depan. Nah, kemudian selanjutnya saya masuk ke dalam alumni. Setiap universitas yang menjadi life lab-nya, yang menjadi etalasinya adalah alumni-nya. Saya tahu betul yang namanya Kagama itu, ini Pak Muslim Kasih tahu, kalau sudah satu Kagama itu semuanya nanti akan menjadi kekuatan yang baru menjadi satu unit. Tapi kalau bukan vokasi kita belum merasakan, Pak. Nah, belum merasakan. Habis ini mungkin kali. Habis ini, saya sepakat dengan Pak Gubernur, karena kaki saya sudah mulai terikat lagi ke sumbarnya. Nah, ITB juga kuat, Pak Gubernur nih, alumninya. Saya pegawai banyak juga dari ITB. Kemudian, Airlangga juga lumayan. Nah, ini terjadi karena ada alat komunikasi satu sama lain, alat perekat. Nah, saya sudah menyampaikan kepada pematur, kalau bisa ke depan tolong konsentrasikan data alumni per fakultas. Secara detail sekarang sudah pakai IT semua kok. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya sistem yang dibangun oleh kawan-kawan baru. Saya terima kasih dengan sistem IT ini, nanti kita akan bisa monitor semua alumni Universitas Andalas dimanapun dia. Sehingga ini bisa kita jadikan sesuatu kekuatan nanti, dan itu yang akan untuk nanti gubernur. Ayo, apa yang bisa kita sumbangkan untuk Sumatera Barat? Karena Sumatera Barat ini unggulannya pertama dari dulu adalah pendidikan. Kalau UNAN nanti bisa memposisikan menjadi universitas global, insya Allah Pak Gubernur kemarin Pak Menteri Dikti ngusulin hanya 9 universitas yang dijadikan universitas yang berkonsentrasi global. Dalam hati saya itu nggak masuk UNAN di dalamnya. Nggak masuk UNAN di dalamnya. Saya lihat Pak, mulai dari UI, ITB, IPB, UGM, Airlangga, Hasanuddin masuk. UNAN nggak ada. Terus saya kembalikan lagi sama Pak Nasir, Pak, ini terlalu dikit contohnya, cuma 9 begini. Mestinya ditambah. Lalu berapa Pak Ahmad? Saya lihat Pak Rektor bilang dia nomor 11, ya 11 lah minimum, saya bilang itu. Ya memang kita sudah masuk menjadi satu prioritas universitas global. Saya membayangkan nanti UNAN, nanti yang datang ke situ, yang kuliah ke situ, rambutnya nggak hitam semua. Ada yang pirang juga Pak Gubernur. Yang pirang itu biasanya orang Australia, orang New Zealand, orang Eropa, yang pirang rambutnya. Siapa tahu ada kita tahu juga dengan rektornya atau dengan profesornya gitu loh. Apa-apa. Nah, kalau ini bisa terjadi, UNAN menjadi daya tarik Sumatera Barat. UNAN ini menjadi universitas global. Syukur-syukur nanti bisa melejit menjadi, tak usah deh ngalahin Singapura, menjadi 100 besar dunia aja. Saya nggak tahu UNAN sekarang kalau di ranking sampai di dunia, kira-kira ranking berapa Pak Rektor? Nggak masuk 1000 besar. 1000 besar nggak masuk. Karena saya dengar di Indonesia paling 500-an, ranking 500-an. Makanya kemarin Pak Presiden marah-marah. Pak Menristek-Dikti, kenapa ini universitas kita rankingnya cuma 500-an? Atau perlu kita impor yang namanya profesor dari luar negeri? Atau rektornya kita pakai orang asing? Sampai begitu.
Nah, dicontohin, ternyata Singapura, NUS itu Pak, National University Singapura itu rektornya orang Singapura. Karena kalau masih kita rektornya kan mungkin masih perasaan gitu loh Pak, masih nggak enak sama Pak Gubernur saudaranya atau apa gitu. Nggak bisa lagi manajemennya seperti itu. Nah, kalau UNAR nanti menjadi universitas global itu daya tarik untuk Sumatera Barat. Satu lagi Pak Gubernur, ini untuk Fakultas Kedokteran. Saya melihat sekarang wisata kesehatan ini menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Pineng, Pak. Saya pergi ke Pineng. Di situ rumah sakitnya bukan hanya pasiennya dari orang Malaysia, tapi ternyata banyak dari Sumatera, terutama dari Sumatera Utara. Saya tanya kenapa kok berobat di sini, Pak? Di sini kita betul-betul dilayani. Kita betul-betul bukan dokter aja udah sehat, Pak. Mulai dari bandara kita sudah jemput, udah ada mobil rumah sakit yang jemput, kemudian ada yang urus hotelnya, kemudian sudah ada dokternya, dan kepastian pelayanan itu ada. Kapan dioperasinya, kapan harus dicek darahnya. Pelayan yang namanya bidan, perawat, nurse-nya itu luar biasa ramahnya. Hospitality lagi. Lalu apa yang terjadi sekarang? Industri rumah sakitnya luar biasa berkembang. Nah, Sumatera Barat, orangnya pintar. Ada dokter jantung di situ, orang Sumatera Barat, Pak Gubernur. Orang Sumatera Barat jadi ahli jantungnya. Kok kenapa bekerjanya di Malaysia? Kenapa nggak di Sumatera Barat? Nah, ini budaya yang mungkin harus kita terapkan. Nah, kita ubah budaya itu. Kalau orang berubah dengannya Sumatera Barat, orang berubah dengannya Sumatera Barat. Makanya saya himbau kepada dokter, mudah-mudahan ada dokter spesialis di sini. Nanti kalau mau praktek jangan taruh pasiennya di garasi mobil lagi. Kalau saya pengalaman kalau berobat itu ke dokter Pak, taruh ruang prakteknya di garasi mobilnya Pak. Walaupun nanti kalau ada kipas, ini garasi kipas tuh nggak ada. Nah, kenyamanan, hospitality lagi, ini yang membuat daya tarik. Nah, belum ketemu dokter kita udah sembuh duluan. Nah, kenaman inilah yang menjadi modal terjadinya kenapa berbondong-bondong orang berobat ke Malaka, kenapa orang berobat ke Singapura, kenapa orang berobat ke Pineng. Nah, ini kalau menjadi motornya, apa fakultas kedokteran menjadi motor hospitality di bidang rumah sakit, ini luar biasa. Kemarin saya coba ngomong Pak Ibu Menteri Kesehatan, Pak Gubernur, kalau bisa rumah sakit Jaman itu kita benahi Pak. Saya kebetulan 3 tahun saya 2 tahun saya di Komisi 9. Ini banyak komplain. Itu kan rumah sakit pusat Pak, rumah sakit yang nasional. Ada sekitar 14 rumah sakit nasional sebenarnya. Nah, kalau bisa ini kita coba semua Pak Gubernur, kita ngomong sama Menteri Kesehatan, rumah sakit yang Jaman itu kita upgrade lagi menjadi rumah sakit profesional. Nah, untuk itu memang katanya saya tanya direkturnya, apa yang susah sih kalau itu atau profesornya yang susah Pak, katanya gitu. Kenapa susah? Nah, itu belum ketemu rumusnya aja saya bilang. Profesornya manusia juga, apa-apa. Ini mesti ruangan ini. Nah ini peran alumni ke depan, saya harapkan nanti ke situ. Masih kurus kan? Mari kita Bisa bantu nggak pakai gunting? agar sumber bangun lagi. Kemudian yang saya sampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, pariwisata udah. Masih kurus, Gunung Padang luar biasa Pak, nggak ada yang seindah itu. jadi dia lain namanya sama Saya menikmati betul tadi. Coba aja kalau jalannya bagus, tata, taman, di kanan. di sini. Kalau menurut langsung ke situ, kemudian UKM kita tata. Masuk ada bukan batunya ada, tapi kalau kita tidak berjalan di sini. Dan ditata. Katanya banyak juga preman di situ. Mau masuk ada 3 pintu yang harus dilalui ini tidak benar. Nah, saya bilang sama Pak Polda tadi itu di sini Pak Gubernur, Pak Wali, udah dia pakai sistem syariah aja. Nah ini nih, Bagi hasil sama ini mama di situ. paling mudah. Kalau pendapatan sekarang kecil dikuasai mereka,
kan lebih untung nanti kita benahi, kita bagusin, kita bagi hasil daripada pendapatan yang kecil sekarang. Nanti pendapatannya lebih gede. Nah ini, saya pikir ini bisa dijadikan kekuatan Sumatera Barat. Nah kemarin saya nongkrong di pondok Pak Gubernur. Saya nggak nemu yang namanya es durian lebih enak dari tempat itu, nggak ada lagi. Saya ke Medan pun nggak nemu sama saya yang namanya es durian itu Pak di pondok itu. Ini bisa jadi wisata kuliner. Tadi di mana? Nah kemudian mungkin mentawai Pak Gubernur, ini mumpung bisa berdiri di sini ngomong sama Pak Gubernur langsung nggak apa-apa. Ya banyak PR Pak Gubernur. Enggak banget ya. Mentawai ini kan bisa dijadikan dalam Indonesia. Nah kalau mentawai yang dikunjungi oleh yang namanya kapal-kapal kurus, satu kali turun turisnya 2.000 orang. Satu kali turun turisnya turun 3.000 orang. Coba bayangkan dampak multiplier yang ini dikeluarkan oleh turis-turis itu. Nanti hotel di sini transit dari Indonesia. Nah tinggal mengemasnya. Bagaimana caranya supaya wisatawan bisa sopan ke sini? Kalau di Mentawai saya nggak tahu nanti apakah dibolehkan seperti Bali itu ke Selatan Gunung nanti. Tinggal dikemas saja kalau Boleh. Nah ini potensi-potensi yang mungkin bisa kita berikan masukan kepada pemerintah daerah. Dan kemudian untuk ikaunan, mari kita bangun kebersamaan, kita perkuat lagi DPD-DPD-nya. Mana yang belum, saya minta tugasin kepada Pak Ibu Sekjen, tolong divitalisasi lagi mana daerah-daerah yang belum membentuk IKA. Kemarin saya ke Bandung, kemarin begitu saya yang mampir di Bandung, saya ditelepon oleh IKA Unan Bandung. Langsung saya mampir di situ. Saya ketemu beberapa pengurus IKA Unan yang ada di Bandung. Nanti saya kemana lagi, nanti akan ketemu lagi dengan IKA Unan misalnya di Madura kalau perlu, di Makassar. Nah, ini adalah networking yang luar biasa kuatnya. China itu maju karena networkingnya mendunia. Ada China oposisnya. Nah, mungkin ada hubungan oposisnya. Nah, kalau ini bisa terjadi, seperti ini menjadi network yang luar biasa. Nah, kemudian pada Pak Rektor, mari kita sama-sama Pak Rektor manfaatkan kawan-kawan yang alumni ini. Sekali kalau ada acara event yang sifatnya besar, diundang aja Pak, Bapak. Saya yakin kawan-kawan ini punya keinginan untuk membangun, tapi mungkin selama ini penyalurannya yang belum jelas atau belum nyambung. Nah, mudah-mudahan dengan terbentuknya IKA-IKA UNAN yang ada di daerah itu menjadi kekuatan kita. Nah, kemudian Rakernas. Rakernas ini adalah program rapat kerja yang mendesain rencana kerja tahun. Kurangi planning untuk terlalu banyak seminar. Seminar biarkan dilaksanakan oleh profesor yang mau ujian, doktor yang mau ujian, nggak apa-apa, adakan seminar. Tapi kalau bisa apa sih yang program real, yang nyata yang bisa diimplementasikan di masyarakat? Kalau bisa itu program bisa. Program yang konkret dan dirasakan. Nah, kemarin sudah kita mulai, kita bekerja sama dengan OJK. Nah, insya Allah nanti kita akan bekerja sama lagi dengan beberapa bank. Program-program keuangan mikro nanti menjadi undikan kita. Mari kita bawa program itu ke ranah Sumbar. Nah, kalau ini bisa kita gelontorkan, itu peran kita undang luar biasa nanti ke depan. Nah, kemudian saya harapkan nanti Rakernas tolong diseriusin oleh kawan-kawan. Saya memberikan masukan nanti kepada teman-teman kira-kira program konkret apa yang bisa kita gelontorkan di Sumatera Barat. Kemudian kita kerjasama dengan UNAN maupun dengan Pak Gubernur, kira-kira apa yang bisa kita bawa dari Surabaya, apa yang bisa kita bawa dari Bandung, apa yang bisa kita bawa dari Makassar ke Sumatera Barat, harus dimotori oleh IKA-IKA UNAN ini. Nah, mudah-mudahan nanti rapat kerja ini berjalan mulus, kemudian melahirkan suatu program kerja yang real, yang nyata, yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian
Mohon izin Pak Gubernur, saya balik lagi ke Jakarta Pak, karena saya melanjutkan perjalanan saya sore ini kemana Ambon Pak. Karena besok pagi saya juga dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara, akan memberikan akan melakukan penutupan untuk pendidikan tim di situ tim buah, di klub tim buah, dan saya lagi menggalakkan LAN sekarang menjadi motor perbaikan itu pegawai negeri. Saya minta juga ke LAN kemarin Pak Gubernur, kalau bisa instrukturnya jangan Widya Suara, jangan Widya Suara, panggil tuh yang namanya instruktur yang profesional. Kalau perlu panggil yang namanya CEO-nya Asia. Pernah di situ, kenapa dalam waktu jangka pendek dia bisa menguasai dunia dengan budget flight-nya. Panggil itu yang namanya Rusdi Kirana itu. Kenapa tadinya cuma agen tiket, sekarang punya Lion. Coba serap ilmunya. Ini yang harus ditularkan kepada aparatur sipil negara kita, khususnya eselon 1. Jadi eselon 1 itu harus orang yang punya inovasi, orang yang bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Jangan sampai di kantor hilang akal, nggak boleh. Nah, satu lagi Pak Gubernur, saya menyampaikan kepada aparatur sipil negara harus punya jiwa entrepreneur. Orang entrepreneur itu nggak boleh kalah, nggak mau berkompetisi itu dia belakangan jalannya nggak mau, dia mau menang. Banyak ide, 1001 akal. Itu orang entrepreneur. Nah, itu harus menjadi program kita ke depan. Nah, kemudian untuk Dharma Dalas, kawan-kawan semua, kita punya, menurut saya ini harta yang sangat berharga. Tidak semua alumni punya universitas seperti alumni UNAM. Mari kita support selama periode kita ini memajukan yang namanya Universitas Dharma Dalas ini. Karena kemarin saya lihat dengan presentasi dengan Pak Ketua Yayasan, Profesor, terima kasih Pak, kami rapat semalam sampai sore dengan Pak Sadir Ali juga. Saya bilang tolong gunakan sistem key performance based budgeting. Setiap program yang ada di Dharma Dalas itu sudah terukur kalau bisa. Setiap prodi mana yang bisa memberikan subsidi kepada prodi yang lain. Alhamdulillah sekarang sudah punya rektor baru, Profesor Rami. Orangnya energik. Kemarin saya ajak nongkrong di tempat makan es durian. Sebenarnya saya melakukan fit and proper test Pak kemarin itu. Saya ajak nongkrong di situ. Kalau saya nggak cocok, mungkin saya rekomendasikan ke yayasan cari rektor baru aja. Tapi sekarang saya rekomendasikan harus dipakai ibu ini Pak. Bukannya. Nah, maka dari itu Ibu tugas besar mewakili kawan-kawan semua alumni ini, karena memang secara ex officio yang namanya IKA itu menjadi pembina yayasan. Nah, nanti dikelola dengan sistem yang profesional, sistem yang bagus, sehingga kalau orang tidak bisa lagi masuk UNAN atau mempunyai pilihan pertama mungkin UNAN, dia keluar Dharma Dalas. Nah, kalau seperti itu. Nah, kemarin saya diciptakan mimpinya Pak Gubernur, ada ciptakan mimpinya, dan mudah-mudahan mimpi ini kita perbesar lagi, karena saya bilang karya yang besar itu pasti datang dari rencana yang besar. Nggak pernah karya besar itu datang dari rencana yang kecil, nggak pernah. Kalau merencanakan jangan pelit, rencanakan aja yang besar sekalian, orang nggak bayar kok. Rencana aja pelit, ya orang berhasil, nggak mungkin. Nah itu, jadi Bu, kalau bekerja, nah mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya yakin kemarin pengurus yayasannya juga semangat luar biasa. Nah sekali lagi, Dharma Dalas ini menjadi ikonnya alumni UNAM. Nah nanti kalau sudah berdiri, yang namanya gedung Dharma Dalas menjadi ikonnya Kota Padang. Wah itu luar biasa. Kalian aja jadi ikonnya Kota Padang dengan ikonnya yang lain-lain. Nah kalau ini bisa terjadi, Ibu menjadi satu rektor yang dicatat oleh dalam sejarah. Nah mudah-mudahan Ibu berhasil dan Ibu mampu itu. Nah, terakhir, saya nggak bisa pantun Pak Gubernur walaupun dari Kepri. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada semua panitia yang sudah bekerja keras, support dari Pak Gubernur, support dari Pak Kapolda,
sampai berapa jam, sampai malam pun saya ditemani oleh Pak Kapolda. Saya baru tahu kehadiran Pak Gubernur tadi malam. Itu beliau adalah orang seni dan pengungsi pulung rumahnya. Nanti kalau ada tapi di mana saya jadi IO-nya Pak, biar bisa saya kemas, bisa mahal harganya Pak. Tapi nanti sistem syariah, agar saya lihat Pak Gubernur itu punya talenta yang luar biasa di bidang seni. Saya pernah nyanyi terpaksa saya nyanyi Melayu semalam. Tapi saya menikmati betul Pak Gubernur adalah seorang seniman dan sekali lagi cocok buat Sumatera Barat. Mudah-mudahan di masa kepemimpinan Pak Gubernur ini kembali Sumatera Barat menjadi daerah yang maju, yang ke depan menjadi kebanggaan masyarakat Minang yang ada di Perantauan maupun di Sumatera Barat sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkumpulnya hari ini kita menjadi satu suatu komunitas yang bisa mengakses satu sama lain untuk memajukan Sumatera Barat. Selamat kepada kawan-kawan yang baru dilantik. Mari kita bekerja. Waktu tidak bisa kita kejar, dia berjalan terus. Nah, mudah-mudahan masa kita memimpin di Kaunan ini ada kontribusi nyata kepada Minang, kepada Sumatera Barat maupun bangsa dan negara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang datang dari daerah. Sekali lagi, mohon nanti kalau sampai di daerah diperkuat lagi IKA daerahnya dan ini dijadikan satu akses untuk kita bersama-sama untuk membangun negeri ini. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional Ikatan Alumni UNAN tahun 2016 dengan resmi kita nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong tanda dibukanya acara secara resmi oleh Bapak Menteri. Mohon mendampingi Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Rektor, kita juga Kepala BI, Pak Muslan Kasim, Bapak Weri. Dapat bersama kita memukul gong tanda dibukanya acara rapat kerja nasional pertama DPP Kaunan tahun 2016. Kita tolong bersama-sama tanda dibukanya 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak dan kami undang Bapak kembali untuk dapat foto bersama. Kami undang kembali Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil